Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Kegiatan harian saya seperti biasa ya, masih di warung sembako kecil-kecilan saya karena memang kegiatan saya hanya di sini. Dan alhamdulillah banget ya, walaupun usaha saya ini juga baru merintis, belum ada setahun, dan tempat usaha saya juga tidak terlalu besar, tapi sangat membantu banget perekonomian keluarga kecil kami. Dan alhamdulillah banget karena memang usaha ini adalah impian saya dari dulu ya. Sebenarnya mempunyai usaha ini itu sudah bersyukur banget ya, walaupun memang tempat usahanya kecil tidak besar, tapi ini adalah salah satu pencapaian yang sudah saya impi-impikan dari dulu ya. Dan alhamdulillah tahun ini impian saya ini sudah bisa tercapai ya, walaupun masih merintis, tapi ini saya sudah sangat bersyukur banget ya. Jadi bagi bunda-bunda yang memang mempunyai keinginan atau ingin mempunyai usaha rumahan di rumah sambil mengurus keluarga, semoga dimudahkan jalan urusannya ya. Tetap semangat. Jangan melihat dari modal harus besar ya. Yang namanya usaha rumahan itu sebenarnya tidak mengharuskan dengan modal besar, dengan modal seadanya aja. Kalau memang kalian telaten dan memang benar-benar pengen mempunyai usaha yang bisa membantu perekonomian keluarga, kalian jalankan dulu, dan nanti secara bertahap insya Allah kalau kalian menjalankan dengan baik dan tepat, usaha yang sedang kalian rintis insya Allah bisa berkembang seterusnya. Dalam memutuskan untuk memiliki usaha sendiri juga banyak faktor-faktor yang perlu kalian pahami dan ketahui ya, karena memang mempunyai usaha sendiri itu juga tidaklah mudah ya. Karena kalau biasanya kalau kita kerja dengan orang lain, kita itu hanya diwajibkan untuk bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, tapi kita tidak pernah memikirkan apakah usaha tersebut berjalan dengan baik, ataukah usaha itu mendapatkan keuntungan yang bagus, ataukah justru merugi. Yang kita tahu, kita itu harus bekerja dengan baik, dengan rapi, dengan bagus, dengan jujur, dengan sopan dan segalanya. Tapi kalau mengenai perjalanan ataupun keuntungan ataupun segalanya mengenai modal, kita sebagai pegawai itu biasanya tidak pernah memikirkan di situ ya. Kita taunya bekerja dan mendapatkan gaji. Tetapi kalau kita mempunyai usaha sendiri, otomatis kita harus memikirkan semuanya ya, dari cara mengelola keuangan, mengelola manajemen, dari cara pemasarannya, pokoknya segala mengenai usaha tersebut kita harus tahu seluk-beluknya. Dan yang paling penting menurut saya ya, kalau kita sudah memutuskan akan membuat usaha sendiri, kita harus mempunyai bisa dibilang mental baja. Jadi kita kalau belum mempunyai mental baja, mau membuka usaha sendiri itu sangat rawan banget ya. Rawan apa sih yang dimaksud? Yang saya maksud di sini itu rawan dari segala aspek ya, baik itu kita itu cepat ngedrop ataupun usaha kita juga tidak akan berjalan dengan bagus, dengan lancar, justru malah akan membuat usaha kita itu bangkrut ya. Kalau kita tidak mempunyai mental baja, kena goyang sedikit aja, dapat masalah sedikit aja, otomatis kita akan down.
Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membuka usaha sendiri, walaupun usaha itu kecil-kecilan, kita juga harus memikirkan ya bagaimana cara mengelola usaha tersebut dan bagaimana cara pemasarannya ataupun bagaimana cara manajemennya. Yang namanya membuka usaha untuk sendiri itu tidaklah mudah ya, berbeda dengan kita bekerja dengan orang lain. Kalau kita membuka usaha sendiri, otomatis semua kita kerjakan sendiri dari segala hal. Dan yang wajib banget kalian ketahui dalam membuka usaha itu, kalian itu bertujuan membuka usaha itu mengejar untuk pasaran penduduk dengan perekonomian menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Kalau kalian membuka usaha ini, yang kalian targetkan adalah penduduk dengan perekonomian menengah ke bawah, otomatis mereka itu tidak memperdulikan produk yang mereka beli. Yang penting produk tersebut itu masih bagus dan harganya juga terjangkau pastinya ya. Berbeda dengan penduduk-penduduk yang mempunyai perekonomian menengah ke atas. Kalau kalian yang ditargetkan adalah pembeli-pembeli yang mempunyai perekonomian menengah ke atas, otomatis kalian harus memperhatikan penampilan dari tempat usaha kalian, baik itu kebersihannya, kerapihannya, kemudian produk-produk yang kalian jual itu memang harus memiliki kualitas dengan bagus ya, seperti kualitas premium, otomatis harus diperhatikan karena biasanya penduduk-penduduk dengan perekonomian menengah ke atas mereka itu lebih bisa dibilang lebih tertarik dengan produk-produk yang bisa dibilang menarik bagi mereka ya, apalagi dengan kualitas premium. Otomatis kalian harus perhatikan poin-poin tersebut. Mau itu usaha warung sembako seperti supermarket, minimarket, ataupun usaha rumah makan ya. Kalau kalian menargetkan dengan kebutuhan ataupun perekonomian dari penduduk sekitar kalian memang harus bisa menyesuaikan dengan barang yang memang sedang kalian promokan ataupun kalian jual. Jangan sampai salah langkah. Contohnya ya, kalau kalian menyewa tempat dan tempat kalian itu berada di daerah padat penduduk dengan perekonomian menengah ke bawah, tetapi kalian membuka usaha dengan bisa dibilang kualitasnya itu untuk penduduk ataupun masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas, itu biasanya agak sulit ya untuk kemajuan tempat usaha tersebut. Biasanya penduduk sekitar itu akan pikir-pikir terlebih dahulu. Biasanya waktu kalian opening tempat usaha kalian, otomatis mereka itu akan kepo ataupun penasaran, tapi setelah mereka masuk melihat barang apa sih yang kalian jual dan ternyata harganya jauh lebih mahal daripada tempat-tempat yang ada di sekitar kalian, otomatis mereka tidak akan pernah datang lagi ke tempat kalian ya. Jadi kalian jangan salah langkah. Kalian harus tahu, apalagi tempat yang kalian sewa ataupun yang kalian pergunakan untuk membuka usaha kalian itu perekonomiannya menengah ke bawah, tapi kalian menjual dengan harga yang lumayan mahal. Walaupun tempat usaha kalian bisa dibilang mewah ya, tapi kalau penduduk sekitar merasa tempat kalian terlalu mahal, otomatis mereka tidak akan beli ya. Walaupun daerah sekitar itu padat penduduk, tapi kalau memang harga jualnya tidak sesuai dengan kantong mereka ataupun pendapatan mereka, otomatis penduduk sekitar itu tidak akan mau berbelanja di tempat kalian.
Itu pengalaman pribadi saya ya, bukan bermaksud saya untuk menggurui. Saya juga masih pemula dalam bidang usaha warung sembako ini ya, karena ini itu pengalaman saya saat bekerja dulu ya, baik itu di usaha sembako waktu masih tinggal di Kepulauan Riau dan waktu saya bekerja di Jakarta. Saya melihat dari situ ya. Jadi mereka itu tidak sembarangan asal membuka usaha. Kalaupun mereka mau membuka usaha dengan barang-barang yang memang relatif murah, otomatis mereka juga melihat tempat yang memang mereka pilih untuk membuka usaha tersebut. Kalau mereka menjual barang-barang mereka itu barang mahal, otomatis mereka juga harus melihat tempat yang mereka akan sewa ya, apakah cocok dengan harga segitu ataukah tidak. Jadi untuk teman-teman yang memang mempunyai keinginan membuka usaha, baik itu usaha warung sembako ataupun usaha-usaha lainnya, saya sarankan kalian harus tahu ya seluk-beluknya terlebih dahulu, kemudian harus kuatkan mental ya, apalagi mental kalian itu harus benar-benar kuat menghadapi pelanggan ataupun customer yang memang mempunyai bermacam-macam sifat ya. Kemudian kalian juga harus bisa cross check dulu wilayah sekitar yang memang yang akan kalian buka untuk usaha kalian, beserta produk-produk apa aja yang cocok kalian jual di tempat tersebut. Itulah sedikit pengalaman yang saya pelajari ya selama saya bekerja dengan orang, baik itu waktu masih di kampung halaman saya ataupun di Jakarta ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.